Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kemunculan iblis bulan atas 5 dan 4 di desa penampa pedang. Nah, apa yang terjadi setelah iblis bulan atas 5 dan 4 muncul di desa tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Nakama, video ini mengandung unsur spoiler ya. Jika nakama tidak ingin mendengarkan spoiler, maka skip saja video ini. Namun, jika nakama suka dengan spoiler, maka tetaplah di video ini hingga selesai, oke? Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check it out. Diawali dengan malam yang begitu indah. Ada salah seorang penduduk desa pulang dari pemandian air panas. Dalam perjalanan pulangnya, dia melihat sebuah guci yang entah kenapa berada di sana. Penduduk desa itu mendekati guci tersebut dan berniat untuk membawanya. Namun, apa yang terjadi? Penduduk desa itu diisap oleh guci tersebut dan kembali dikeluarkan dalam keadaan tak bernyawa. Di saat yang bersamaan, di guci tersebut juga muncul iblis bulan atas kelima, dan ternyata iblis bulan 4 juga berada di desa penampa pedang. Dua iblis bulan atas yang berada di desa penampa pedang, yang berarti desa ini dalam bahaya. Terlihat Tanjiro yang memeluk Nezuko dan tertidur pulas. Muichiro Tokito datang menghampiri Tanjiro. Muichiro Tokito membangunkan Tanjiro dan menanyakan tentang Kanamori. Muichiro Tokito mencari Kanamori dengan alasan untuk bertemu dengan pembuat pedang terbarunya. Ingat, sejauh ini Kanamori adalah penampa pedang Inosuke, juga penampa pedang Muichiro Tokito. Berarti Kanamori menampa pedang dua pemburu iblis. Muichiro Tokito berkata, Kanamori adalah penampa pedang barunya. Lalu, siapa penampa pedang Muichiro sebelumnya? Bagi nakama yang tahu, tuangkan di kolom komentar ya. Oke, kembali ke pembahasan. Muichiro Tokito terlihat ngobrol panjang lebar bersama Tanjiro. Semakin lama dia ngobrol, semakin dia terlihat akrab dengan Tanjiro. Saat mereka sedang asik bercerita satu sama lain, tiba-tiba muncul iblis bulan atas keempat. Di saat itu juga Muichiro Tokito dan Tanjiro dalam sekejap masang kuda-kuda bertarung. Tanpa berpikir panjang, Muichiro Tokito langsung melancarkan serangan dengan teknik perawasan bentuk keempat. Namun, iblis bulan atas keempat itu berhasil menghindar. Tanjiro juga ikut melancarkan serangannya dengan teknik tarian dewa para api. Lagi-lagi, iblis bulan atas keempat berhasil menghindari serangan Tanjiro. Di sisi lain, tiba-tiba Nezuko muncul dan langsung menyerang iblis tersebut yang membuat iblis bulan atas terlempar. Dengan memanfaatkan momen, Muichiro Tokito dengan cepat melancarkan serangan dan berhasil memenggal kepala iblis bulan atas tersebut. Iblis bulan atas keempat memunculkan dua klon yang memiliki kekuatan darah iblis yang kuat. Ternyata, iblis bulan 4 ke atas dapat membelah diri ketika bagian lehernya dipenggal. Kekuatan yang sangat merepotkan. Muichiro Tokito langsung menyerang Karaku, salah satu klon dari iblis bulan atas keempat. Namun, serangan Karaku lebih cepat sehingga membuat Muichiro Tokito terlempar sangat jauh. Nah, apa yang terjadi terhadap Muichiro Tokito selanjutnya? Di sini kita tidak akan membahas apa yang terjadi pada Muichiro Tokito, tapi kita akan membahas apa yang terjadi pada Tanjiro dan Nezuko yang berhadapan dengan dua klon iblis bulan atas keempat. Kini tersisa Tanjiro dan Nezuko yang berhadapan dengan kedua klon iblis bulan atas keempat. Sekido, salah satu klon iblis bulan atas keempat, mulai melancarkan serangannya dan membuat Tanjiro dengan sekejap kehilangan kesadarannya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba G-nya muncul dan langsung melancarkan serangannya. Serangan G-nya terlihat berhasil, namun iblis itu sengaja membiarkan kepalanya tertebas agar mereka bisa membelah diri. Dari serangan itu, klon iblis bulan atas keempat berubah jumlah menjadi 4. Lalu, Kurogi juga salah satu klon iblis bulan atas keempat menyerang Tanjiro. Di sisi lain, G-nya terkena serangan dari Aizetsu yang juga salah satu klon iblis bulan atas keempat. Lalu, Tanjiro meminta Nezuko membantu G-nya dalam menghadapi ketiga klon yang mengincar G-nya.
Tanjiro juga terlihat menerima serangan dari Urogi yang membuatnya terhempas jauh ke tanah. Serangan iblis bulan atas memang sangat kuat yang tidak mudah dikimbangi. Tanjiro terus diserang oleh Urogi, namun Tanjiro berhasil memenggal kepala Urogi. Setelah Urogi terpenggal, kekuatan serangannya menurun. Tanjiro terkejut melihat perubahan itu. Ternyata, klon iblis itu berada dalam kondisi sangat kuat ketika membelah diri menjadi 4 bagian. Jadi, jika klon tersebut tertebas, maka kekuatan serang iblis tersebut turun dengan cepat. Ini adalah kunci bagi Tanjiro dan yang lain mengalahkan iblis bulan atas keempat. Karena hal itu, Tanjiro kemudian mulai menikmati pertarungan tersebut. Dia mulai mencoba melancarkan serangan balik. Serangan Tanjiro berhasil memenggal tubuh Urogi. Namun, tidak sampai di situ saja. Tanjiro terus melancarkan serangannya, akan tetapi serangannya ditahan oleh Urogi. Tapi itu tidak membuat Tanjiro pantang mundur. Di sisi lain, terlihat Nezuko yang sedang bertarung dengan Karaku dan Genya bertarung dengan Ezetsu. Saat Ezetsu berpaling ke arah Nezuko dan Karaku, di saat itu juga Genya melancarkan serangannya dan membuat kepala Ezetsu hancur. Dalam keadaan kepala hancur, Ezetsu masih sempat menarik tongkat yang tertusuk di tubuh Genya, yang membuat Genya memuntahkan darah. Genya mengalami luka yang cukup parah. Dengan luka itu membuat Genya sejenak terdiam. Lalu, Sekido memerintahkan Ezetsu menghancurkan kepala Genya. Ezetsu dengan cepat melancarkan serangannya. Namun, Genya dengan cepat menghindari serangan tersebut dan langsung melancarkan serangan balik. Akan tetapi, saat dia hendak melancarkan serangannya, Sekido mengaktifkan kekuatannya yang membuat Genya terkena sengatan petir yang sangat kuat. Secara bersamaan Genya langsung menembak ke arah Sekido, tapi Sekido dengan mudah menahan tembakan tersebut. Saat yang bersamaan serangan Ezetsu berhasil mengenai Genya, tapi itu belum cukup membunuh Genya. Terlihat Karaku mulai serius bertarung. Dia berhasil mendaratkan tendangannya ke tubuh Nezuko, yang membuat Nezuko mengalami luka yang cukup parah. Nezuko berubah wujud ke bentuk iblisnya dan membalas Karaku. Serangan yang sangat kuat membuat kepala Karaku patah. Kemudian Nezuko membakar Karaku dengan darah iblisnya. Lalu, Nezuko menggunakan senjata milik Karaku menghempaskan Karaku. Melihat Karaku yang terhempas sangat jauh, gerakan cepat Sekido menusuk leher Nezuko dengan tongkatnya yang dialiri petir yang sangat kuat. Beralih ke pertarungan Tanjiro yang masih berhadapan dengan Urogi. Tanjiro pun kembali melancarkan serangannya dan berhasil menusuk lutut dan mulut Urogi. Dengan tekanan yang kuat, Tanjiro mendorong Urogi ke tempat di mana Nezuko dan Genya berada. Saat Tanjiro dan Urogi berada di gedung tersebut, Tanjiro kaget melihat adiknya yang tertusuk oleh tongkat. Tanjiro pun langsung menyerang Sekido. Namun, Sekido pun menyerang Tanjiro dengan tongkatnya, akan tetapi Tanjiro menahan tongkat tersebut dengan kaki Urogi. Di saat yang bersamaan, Tanjiro pun berhasil memotong kepala Sekido. Tanjiro pun langsung menyelamatkan adiknya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Sekido kembali menyerang Tanjiro. Akan tetapi, Nezuko bangkit dan menangkis serangan Sekido. Lalu, Nezuko membakar Sekido dengan darah iblisnya. Tiba-tiba, Karaku kembali dan langsung menyerang Nezuko dan Tanjiro. Dari serangan tersebut membuat mereka berdua terhempas dan pingsan. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Terima kasih telah nonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya. And see you next time.